Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ketiga, Perjanjian Kekal. Senin 11 Oktober, Perjanjian dan Israel. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimanakah kenyataan dari janji-janji dalam perjanjian dinyatakan dalam ayat ini? Mari kita lihat Ulangan 9 ayat 5. Disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka, meskipun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi cara bagaimana Injil bekerja di zaman ini. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa, sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang. Dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya. Bacalah Keluaran 2 ayat 24, Keluaran 6 ayat 8, dan Imamat 26 ayat 42. Apa yang sedang dikatakan di sini yang menolong untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dari janji-janji perjanjian tersebut? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan, adalah juga berdasarkan pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya, bahkan sebelum penerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Jadi, bukan melalui perbuatan baik mereka secara sederhana demikian mereka menerima kelepasan yang dijanjikan, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa keluaran. Tentu saja, hal-hal itu tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian kemana? Ya, ke Sinai, di mana perjanjian dengan mereka itu secara resmi dibuat. Dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah, di mana mereka dipanggil untuk menurut, sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menebus mereka. Karena itu, berulang-ulang dalam kitab Ulangan, mereka dipanggil untuk menurut hukum itu sebagai bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, argumen dari Musa yang lain untuk meyakinkan umatnya untuk menuruti perintah-perintah Allah, oleh karena bangsa Israel ini telah dipilih oleh Allah. Musa menjelaskan bahwa Allah memilih bangsa ini bukan karena usaha-usaha mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka, atau mereka lebih baik daripada bangsa lain, tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan pada sumpah yang Dia telah buat dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Alasan yang lain adalah karena Allah mengasihi mereka. Dan oleh karena Dia mengasihi umatnya ini, Allah adalah pencemburu di dalam Ulangan 4 ayat 24, Ulangan 6 ayat 15, dan tidak akan membiarkan hati umatnya terbagi antara Dia dan kasih mereka kepada Allah lain. Di lain pihak, Allah menginginkan bangsa Israel untuk terus setia kepada Tuhan, bukan menyembah Allah-Allah yang lain. Penyebutan kata cemburu ini mengejutkan bagi beberapa orang karena kecemburuan umumnya dihubungkan dengan kejahatan dan keberdosaan manusia, dan sebaiknya kita tidak cemburu. Tetapi kenapa Allah cemburu? Para penulis di dalam perjanjian lama, mereka menuliskan Allah cemburu dilihat dari sifat manusia, ingin menunjukkan kasih Allah yang penuh gairah dan khusus bagi umat-umatnya. Itulah sebabnya para penulis menggambarkan bahwa Allah itu pencemburu, dan Dia tidak menginginkan bangsa pilihannya ini berpaling daripadanya. Sama seperti Allah yang digambarkan sebagai satu-satunya, dan ini merupakan hal yang unik. Dan Allah juga menganggap umat pilihannya, bangsa Israel pada waktu itu, merupakan bangsa yang unik oleh karena Dia memilih umat-umatnya tersebut, dan oleh karena Dia mengasihi mereka. Jangan kita pernah lupa bahwa perjanjian yang Tuhan adakan
berjalan bersama-sama dengan penurutan. Penurutan bukan oleh karena mendapatkan keselamatan, tetapi merupakan tindakan mengasihi Tuhan. Dan penurutan itu berkaitan dengan penurutan terhadap perintah Tuhan. Pemberian hukum adalah tindakan kasih karunia yang sama banyak dengan karunia pemilihan dari Allah. Pemberian hukum adalah tindakan belas kasihan sama seperti pembebasan dari perbudakan Mesir. Pemberian hukum itu adalah suatu tindakan kasih Allah sama seperti membuat perjanjian yang menjadi bagian dari hukum itu. Dan hukum dengan demikian menjadi instrumen ataupun alat yang mendefinisikan semua hubungan di dalam perjanjian dan komunitas perjanjian. Sekali lagi, Allah memberikan hukum supaya ada keteraturan. Dan Ia menginginkan bangsa pilihannya, bangsa Israel pada waktu itu, teratur di dalam kehidupan mereka dalam hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana dengan bangsa Israel zaman dahulu kala, demikian pula dengan kita pada saat ini. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mengingat perjanjian yang Tuhan telah buat bagi bangsa Israel di zaman dahulu kala. Demikian pula perjanjian yang sama yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia di dalam nama Yesus. Amin.